Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Memasuki kedalaman pegunungan, saya tiba-tiba menemukan sebuah danau. Ada sebuah pulau kecil di danau itu. Di pulau itu, ada tanaman jernih yang ramping, memancarkan bau yang besar dan menyenangkan. Di mana seharusnya? Xiao Yan dan Yueru menemukan bahwa jumlah orang semakin berkurang dalam perjalanan ke pegunungan ini. Kabut ini beracun. Xiao Yan segera mengerti mengapa jumlah orang menjadi semakin sedikit saat dia masuk lebih dalam. Ternyata itu adalah penyebab kabut. Tidak. Xiao Yan menyerahkan pil obat kepada Yueru, dan kemudian kekuatan jiwa kaisar dikerahkan sepenuhnya, dan dia dengan hati-hati memeriksa danau. Secara umum, di mana ada keajaiban langit dan bumi, akan ada penjaga, jadi lebih baik berhati-hati dalam segala hal. Kenapa kamu tidak menemukannya? Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri, dan kemudian dia memberi Yueru beberapa instruksi berat dan langsung pergi ke pulau kecil di danau. Tubuhnya meledak ke danau yang jernih seperti ikan. Xiao Yan melirik api putih susu di luar tubuhnya, dan tidak bisa menahan menelan seteguk air liur di bawah suhu. Air danau di sekitarnya telah bergulir seperti air mendidih, dan sementara lepuh putih susu terus-menerus menggelegak, gumpalan cairan ungu tua yang sulit dideteksi dengan mata telanjang perlahan muncul. Tetapi ketika cairan ungu tua ini akan segera muncul ketika bersentuhan dengan api putih susu, itu membeku oleh Xiao Yi menjadi untaian es yang sangat kecil, dan kemudian perlahan-lahan jatuh ke dasar danau. Kulit kepala Xiao yang terasa mati rasa saat dia melihat untaian es ungu kecil yang terus muncul di sekujur tubuhnya. Dia tidak menyangka bahwa danau yang tampaknya damai ini diam-diam menyembunyikan begitu banyak racun mematikan. Cepat, racun ini sangat beracun. Meskipun perlindungan api yang berbeda dapat mencegah mereka memasuki tubuh, itu terlalu banyak untuk kekuatan jiwaku. Sama seperti Yueru kagum, suara berat Xiao yang tiba-tiba terdengar di telingaku. Jantung. Hah? Dia mengangguk dengan tergesa-gesa, lalu mengikuti kaki Xiao Yan, kepalanya melayang ke permukaan, memandangi pulau kecil di tengah danau, menghela nafas lega, lalu menyapu tangannya dengan cepat, meninggalkan bekas air di tubuhnya. Perlahan-lahan mendekati danau. Melihat sosok sempurna di air yang disorot karena pakaiannya basah, Xiao yang tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan karena konsentrasinya. Dua puncak gunung di bawah mulut Ceri akan berdiri, dan hanya ada jejak sutra. Menempel erat pada kulit putih dan tanpa cacat, itu memicu rasa yang berbeda. Dia mendayung dengan lancar sampai ke posisi yang dekat dengan pulau di tengah danau, dan tepat ketika Xiao Yan hendak bernapas lega, danau yang tenang di depannya tiba-tiba meledak ke langit. Dia mengangkat kepalanya dan menatap tempat di mana semprotan itu meledak, dan setelah beberapa saat, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Percikan air berangsur-angsur turun. Dalam sekejap, seekor ular raksasa dengan sisik hijau di sekujur tubuhnya dan kepala berbentuk segitiga tiba-tiba keluar dari dasar danau, lalu membuka mulutnya yang besar dan menggigit Xiao Yan dengan ganas. Ada keganasan liar dalam dirinya. Murid. 3000 tubuh hantu guntur. Ketika mulut ular raksasa ganas itu hendak menyerang Xiao Yan, teknik gerakan secepat kilat melintas, menyebabkan ular raksasa itu melesat ke udara. Pithon setan emas ilusi. Seruan Raja Naga Emas datang dari dalam ring. Tuan, apa itu? Xiao Yan juga merasakan kekuatan aneh dari serangan ular piton tadi. Ilusi Golden Monster Pithon, ini adalah binatang ajaib yang kuat yang dikenal karena kekuatan jiwanya. Kekuatan mereka yang paling kuat bukanlah tubuh atau kekuatan, tetapi kekuatan jiwa.
The Illusory Golden Monster Python memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kekuatan jiwa. Ia telah mampu menggunakan kekuatan jiwanya untuk menciptakan ilusi yang sempurna, yang membuatnya mengantuk untuk waktu yang lama dan tidak ingin bangun. Itulah yang membuatnya menakutkan. Tapi untungnya, kekuatan jiwamu tidak lemah, tetapi dilindungi oleh api aneh. Jadi itu tidak dapat menyebabkan terlalu banyak kerusakan padamu. Faktor kekerasan dari api aneh secara alami adalah musuh terbesar dari ular atribut gelap ini. Kamu dapat melihat sahabat lain telah jatuh ke dalam ilusi ini sekarang. Raja Naga Emas memandang ular raksasa ganas di depannya dan berkata, "Aku akan menahannya, cepat dan ambil buah hijau bulan sabit." Xiao Yan juga menggertakkan giginya dan berkata pada Yuru, "Meskipun Illusory Golden Python di depannya sebanding dengan Do di bintang 4, tetapi dengan berkah dari api anehnya sendiri, tidak sulit untuk bertarung, jadi dia segera berkata kepada Yueru, "Bang, bang, bang." Sosok itu dengan keras menyapu ke arah pulau. Ada beberapa gelombang keras meledak di belakangnya, yang merupakan momentum yang disebabkan oleh kegagalan serangan ular raksasa itu. Xiao Yan tidak terlalu memperhatikan aura kuat di belakangnya. Dengan bantuan dampak ini, dia lolos dari beberapa serangan ular raksasa, dan akhirnya dia hanya berjarak 10 meter dari pulau itu. Melirik ke belakang dari sudut matanya, dia menemukan bahwa ular raksasa itu mengejar dan membunuhnya dengan mulut raksasa terbuka. Dengan sedikit mencibir, Xiao Yan menjentikan jarinya untuk menerima cincin itu, dan papan kayu jatuh ke permukaan air. Sesaat sebelum akan terkorosi oleh racun di danau, jari-jari kaki Xiao Yan menyentuhnya, tubuhnya tenggelam. Sedikit, dan kemudian dengan keras lagi ditembak, sesaat kemudian. Akhirnya, saya memasuki kisaran pulau Wewemp Novel, saya berguling dan berjongkok dengan kaki saya. Kedua telapak tangan menekan ringan di tanah dan mendarat dengan mantap. Menginjak pulau dengan telapak kakinya, Xiao Yan melirik ke belakang dan menemukan bahwa sejak memasuki jarak 10 meter di sekitar pulau, ular raksasa ganas itu takut untuk bergerak maju, mengayunkan ekornya di luar pulau. Pencuri itu meludahkan surat ular merah, memelototi Xiao Yan dengan ganas, dan terus berkeliaran di sekitar pulau. Melihat danau yang perlahan tenang dan ular raksasa yang masih menjaga pulau itu, Xiao Yan menghela nafas lega, berbalik, dan melihat pulau kecil yang tidak terlalu besar, yang ditanami hutan bambu yang rimbun dan beberapa bunga. Dan tanaman yang terlihat hidup dan indah. Yueru. Xiao Yan akhirnya melepaskan diri dari ular raksasa itu dan buru-buru pergi ke pulau untuk bertanya. Ini. Melihat beberapa buah bulat di pohon kecil yang jernih di depannya, Yueru tidak bisa menahan diri untuk jatuh ke dalam perenungan. Menurut informasi yang diberikan ayahnya, bukankah seharusnya Crescent Moon Cui Guo terlihat seperti ini? Mungkinkah buah sabit ini bermutasi karena lingkungan? Terima kasih, kalian berdua telah memimpin jalan. Tawa murah muncul dari kehampaan, dan Yueru mengambil semua buah di pohon kecil pada saat ketertarikannya. Melihat dengan cermat, di bawah tirai putih di pipinya, muncul wajah muda yang pucat dan tidak berdarah, matanya abu-abu, dan tubuhnya tampak terbungkus aura kematian, yang membuat orang bergidik. Perpisahan, akan ada janji nanti. Setelah berbicara, dia menghilang di pulau itu seperti hantu. Ketika Xiao yang pertama kali melihat pria misterius itu, dia merasakan kekuatan yang kuat, tetapi penguasa api kuno di belakangnya hendak menembak, tetapi dengan lembut ditekan oleh tangan kecil Yueru. Bukan giok bulan sabit yang diambil orang itu. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.